Selamat datang untuk anak didik saya kelas 2 di pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke judul menggunakan icon select. Baik, sebelum kita masuk ke judul besar kita menggunakan icon select, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada kamu semua agar kamu itu mampu mendemonstrasikan atau mempraktikkan cara menggunakan icon yang terdapat pada perangkat lunak pengolah gambar Paint di komputer kita. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Lalu kita masuk ke menggunakan icon dalam Paint. Baik. Untuk kali ini kita akan menggambarkan sebuah apel, semangka, dan juga jeruk. Ya. Itu adalah contoh dari buah-buahan yang sering kita temui. Ya. Akan tetapi kita akan lebih fokus ke menggunakan icon select yang fungsinya untuk menyeleksi atau memilih gambar. Ya, perhatikan bentuk ikonnya. Dia seperti icon rectangle yang fungsinya membuat persegi, akan tetapi yang membedakannya adalah garis pada icon select dia putus-putus. Ya, bentuknya sama, akan tetapi garis kalau icon select dia putus-putus. Ya. Jadi kita fokus ke icon select. Dan kita nanti akan menggambarkan sebuah semangka, apel, dan juga jeruk. Baik. Saya yakin kamu suka buah. Ya. Saya yakin kamu suka buah. Jika saya tanya, pasti ada buah favorit kamu masing-masing. Dan semua pasti berbeda. Ya. Buah itu baik bagi kesehatan. Ada buah yang berbiji dan ada juga buah yang tidak berbiji. Contohnya buah yang berbiji itu apa? Ya, seperti semangka, jeruk, dan lain-lain. Ya. Dan ada juga buah yang tidak berbiji. Apa saja contohnya? Ya, seperti buah pir, buah apel, dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi di sini kita akan menggambarkan ya buah yang berbiji dan buah yang tidak berbiji. Oke, ini ikon-ikon yang penting untuk nanti kita menggambarkan ketiga buah tersebut. Ada itu ikon oval, fungsinya itu untuk membuat gambar bulat atau lingkaran. Lalu ada gambar fill with color, gambar ember yang menuangkan cat, itu lambangnya. Fungsinya untuk memberi warna pada gambar. Lalu icon curve, ya, dilambangkan dengan garis melengkung seperti ini. Fungsinya juga untuk membuat garis melengkung. Lalu icon size, ya, ada di yang tipis, menengah, sedang, dan tebal. Itu fungsinya untuk mengubah ketebalan garis pada gambar. Baik, langsung saja kita gambarkan, kita praktikkan bagaimana menggambarkan buah semangka, apel, dan juga jeruk. Baik, untuk menggambarkan buah semangka, dia seperti ini. Pertama kita gunakan icon oval. Ya, kita ubah ketebalannya karena ini bagian kulitnya. Kita ubah. Lalu untuk bagian luarnya, kulitnya, kita beri warna hijau tua. Ya. Kemudian pada bagian sebelum mendapatkan daging buahnya,
ada kulit yang tebal, itu rasanya tidak manis ya. Bisa nanti kamu perhatikan. Boleh kita buat gunakan warna kuning dulu, kita buat lagi lingkaran ya. Kita ikuti seperti lingkaran luar dari kulit semangka tadi, seperti ini. Kita atur sedemikian rupa. Kamu perhatikan tetap terus. Jika sudah, bagian dalam dari gambar kulit luar semangka ini kita beri warna buah semangka berwarna, ya, tidak hanya warna merah ya. Warna semangka ada juga yang kuning ya, akan tetapi biasanya kita menemukan berwarna merah. Kita tuangkan warna merah ke dalam. Setelah itu, disinilah fungsi icon select yang perlu kita ketahui ya. Untuk memotong bagian atas semangka ini, kita akan membuat semangka dia yang sudah terbelah atau sudah terpotong ya, dan dia tampak dari samping. Bisa kamu bayangkan ya, tampak dari samping, dia itu sudah dipotong-potong, diiris-iris seperti itu. Lalu kita potong bagian atasnya menggunakan icon select. Kita hapus bagian atasnya ya. Kalau kita menghapus pakai ini sangat lama. Jadi kita gunakan icon select, fungsinya apa? Iya, untuk memilih gambar. Jadi kita pilih dulu gambarnya, mana yang akan kita hapus. Lihat yang di dalam garis putus-putus ini ya. Inilah nantinya yang akan kita hapus. Jika sudah kita pilih mana gambar yang akan kita hapus, silakan tekan tombol delete pada tombol keyboard kamu di komputer ataupun di laptop ya. Maka jika kita tekan nanti tombol delete, kita hapus bagian atas ini, kita hapus bagian yang sudah kita seleksi ini ya. Maka yang tinggal nanti adalah bagian yang di luar dari kotak select ini ya. Oke, langsung saja. Sesudah kita select, ini akan kita hapus yang bagian saya tanda ini. Kita tekan tombol delete. Oke, tinggal dia. Lalu kita ubah warna kuningnya tadi menjadi warna putih ya, seperti ini. Lalu kita buat biji dari semangkanya ya. Bagaimana membuat bijinya? Gunakan saja icon oval ya. Kita gunakan tipis, kita gambarkan dia kecil ya. Kita gambarkan kecil. Oke, seperti ini. Lalu kita seleksi rectangular selection ya. Lalu kita pindahkan, kita copy. Ingat, kemarin kamu sudah saya ajari mengcopy. Kita copy itu untuk menggandakan gambar. Lalu paste untuk meletakkan gambar. Jika masih seperti ini dia, berarti ikut background yang kita seleksi ini, yang kita select ini, yang kita pilih ini, ikut background bagian putihnya. Jadi untuk hanya mengambil biji buahnya biar transparan, kita ubah, kita pilih dan klik transparent selection. Kamu lihat perbedaannya jika kita geser. Dia menjadi transparan. Lalu tadi kita copy, lalu paste lagi. Oke, kita buat banyak ya, paste aja langsung. Oke, kita buat bijinya sedemikian rupa. Oke, perhatikan. Oke, jadilah semangka yang sudah kita belah, dan ini tampak bagian dari samping. Begitulah tutorial untuk menggambarkan buah semangka. Baik, sekarang kita akan menggambarkan tutorial buah jeruk. Kamu perhatikan ya, agak saya percepat ya.
Oke, kita ubah dia menggunakan icon size, kita ubah warnanya ya, lalu kita tuangkan warna range atau warna kuning ya. Coba kita kecilkan, kita pilih, lalu kita kecilkan semangka kita, jeruk kita ya, biar muat ya tangkainya ya. Lalu untuk membuat tangkainya kita gunakan icon curve. Fungsinya apa? Iya, untuk membuat garis melengkung. Oke, lalu kita pilih tangkainya berwarna coklat, lalu kita lengkungkan dia. Oke, setelah itu kita buat lagi ikonnya. Kita ulangi. Kita ulangi. Kalau salah tekan Ctrl Z ya, tekan tombol kontrol pada keyboardmu, jangan dilepas, lalu tekan iya, huruf Z. Oke, kita beri warnanya, lalu kita beri daunnya, gunakan icon oval ya. Lalu ini kita ubah daun warnanya, ketebalannya, lalu kita beri garis bagian daunnya, kita buat. Oke, bisa kamu perhatikan. Lalu kita beri warna ke daunnya. Oke, seperti itu tutorialnya untuk membuat jeruk ya. Oke ya, itu untuk membuat jeruk. Lalu kita akan menggambarkan sebuah apel ya. Ini kita hapus saja dulu ya. Kamu perhatikan, untuk menggambarkan sebuah apel gunakan icon oval. Perhatikan, pilih warna merah, ketebalannya yang ini. Sudah? Jika sudah, kita buat lagi icon ovalnya satu lagi. Lihat, perhatikan, sama besar buat. Lalu kita gabungkan dia seperti ini, kira-kira. Sudah? Setelah itu, kita tuangkanlah warna apel tersebut, contoh warna merah, menggunakan icon fill with color. Jadi dia. Lalu agar seperti terlihat asli, kita buat bayangannya, gunakan lagi icon oval seperti ini. Perhatikan ya. Oke, nah, supaya terlihat dia seperti bayangan ya. Oke, oke, ini bagian apelnya. Kemudian kita tinggal menggambarkan tangkainya menggunakan icon curve. Gunakan, kemudian kita lengkungkan dia ya. Kita buat satu lagi. Kita tekan Ctrl Z atau tekan tanda panah ini untuk mengulangi perintah sebelumnya.
Oke, lalu kita buat gunakan icon line, fungsinya untuk membuat garis lurus. Lalu kita tinggal membuat bagian dari daunnya boleh ya, atau tidak kita menggunakan icon curve. Kita lengkungan, klik kiri pada bagian tengah gambarnya, kita buat satu lagi. Oke, lalu kita buat garis tengahnya. Kita buat warna hijau ya, karena daunnya. Oke, ini kita pisahkan dulu biar bisa nanti. Oke, dan kita gambar ya. Jadi tetap kamu perhatikan jika saya menerangkan ya, agar bisa kamu ikuti, ataupun nanti ada komputer kamu boleh kamu praktikkan ya. Tidak saya paksakan kamu mempraktikkannya. Jika ada komputernya silahkan, boleh dikirim sama saya ya. Oke, lalu kita tuangkan warna daunnya. Oke, kira-kira seperti ini dia ya, untuk tutorial menggambarkan semangka, jeruk, dan juga apel ya. Jadi kamu perhatikan tadi, di situ saya gunakan rectangular selection, lalu kita gunakan transparan supaya background dari latar belakang atau bidang gambar kita ini tidak ikut tercopy ya. Jadi biar transparan, hanya gambarnya saja yang tercopy, kita klik icon transparent selection ya. Lalu tadi icon select itu untuk memilih gambar atau menyeleksi gambar, copy tadi untuk menyalin gambar atau menyalin teks ya, atau menggandakan ya, sama seperti duplikat, menggandakan. Lalu paste untuk meletakkan hasil kopian atau meletakkan hasil salinan ya, untuk memunculkan dari setelah kita copy, untuk memunculkan gambar yang kita copy tadi, kita gunakan icon paste. Oke, icon line fungsinya untuk membuat garis lurus, curve fungsinya untuk membuat garis melengkung, oval fungsinya untuk membuat garis lingkaran ya, untuk membuat lingkaran. Size itu untuk mengubah ketebalan dari garis. Lalu icon fill with color fungsinya untuk memberi warna pada gambar. Baik, ini dulu tutorial dari saya ya, pembelajaran kita untuk hari ini ya, menggambar menggunakan icon select ya. Oke, baik. Sekian. Setelah ini akan ada kuis. Ingat, boleh kamu praktikkan apabila ada komputer kamu di rumah ataupun laptop kamu. Jika tidak ada, tidak saya paksakan kamu untuk mempraktikkan ini sampai kamu nanti pergi ke rental komputer ataupun meminjam laptop, tidak perlu ya. Kalau ada silakan dipraktikkan, boleh dikirim ke beranda kelas kita ya. Lalu semua tolong kamu perhatikan, kamu simak apa mulai dari awal tadi. Setelah ini akan ada kuis, silakan dikerjakan. Ingat, saya perhatikan yang mengumpulkan kuis semakin menurun, dan yang menonton video pembelajaran saya pun tidak sesuai jumlah yang mengerjakan kuis. Jadi itu tetap saya pantau dan semua saya masukkan ke daftar nilai sekali sebulan ya. Jadi jangan ada kamu takut tidak saya masukkan ke daftar nilai, karena semua itu masih terekap di dalam laptop saya, di dalam Edmodo kelas kita. Oke,
tetap semangat belajar walaupun masih dalam pembelajaran dalam jaringan. Tetap jaga kesehatan. Ingat, apalagi sekarang sudah mulai lagi maraknya COVID. Tetap jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.